road race ada pasar sapi ya, walaupun belum ada sirkuit, moga-moga aja ada sirkuit. Berikutnya, di tengah sorotan atas performanya, Veda juga menyampaikan harapan besar untuk perkembangan balap motor di Indonesia. Dan ini bisa jadi adalah era kejayaan pembalap asal Indonesia bermunculan. Lantas permintaan apa itu? Kenapa bisa jadi ini awal dari kebangkitan Indonesia di dunia balap? Dan siapa saja rival-rival Veda untuk persaingan naik podium? Berikut rangkuman selengkapnya. Debut luar biasa yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di seri pembuka Moto3 World Championship musim 2026 memang langsung mengubah cara banyak orang melihat seorang rookie di kelas ini. Sejak pertama kali turun di lintasan Chang International Circuit, Thailand, aura percaya diri dari pembalap muda asal Indonesia tersebut sudah terasa sangat kuat. Para pengamat yang mengikuti jalannya akhir pekan balapan di Moto3 Thai Grand Prix 2026 menyebut bahwa penampilan Veda menghadirkan standar baru bagi para pembalap debutan. Rider kelahiran Gunung Kidul itu tampil sangat tenang, cepat beradaptasi dengan ritme balapan Moto3, dan mampu langsung menyatu dengan kelompok pembalap papan atas yang sudah lebih dulu memiliki pengalaman di level ini. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa performa Veda dianggap sebagai standar baru bagi rookie di Moto3. Pertama adalah kemampuannya beradaptasi dengan cepat sejak sesi latihan bebas. Biasanya, pembalap yang baru naik kelas membutuhkan beberapa seri untuk memahami karakter motor, strategi slipstream, serta pola balapan yang sangat rapat di Moto3. Namun yang terjadi di akhir pekan tersebut terlihat sangat berbeda. Veda mampu mencatatkan waktu yang sangat kompetitif sejak sesi awal. Setiap lap yang ia jalani menunjukkan peningkatan, seolah ia sudah sangat familiar dengan atmosfer balap kejuaraan dunia. Hal inilah yang membuat banyak analis mulai memberikan perhatian lebih pada pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut. Alasan kedua adalah keberanian Veda saat balapan berlangsung. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat sangat percaya diri saat menyalip rival di tikungan-tikungan cepat. Teknik pengereman yang presisi serta kemampuan membaca celah membuatnya mampu mempertahankan posisi di rombongan depan. Sepanjang balapan, Veda bahkan sempat naik hingga posisi ketiga. Situasi tersebut tentu membuat banyak orang terkejut, karena biasanya rookie akan lebih fokus menjaga ritme dan menghindari kesalahan. Veda justru memilih untuk ikut bertarung di barisan terdepan bersama para pembalap yang sudah lebih matang secara pengalaman. Dari situlah lahirlah kesimpulan menarik dari sejumlah pengamat balap. Mereka melihat debut Veda sebagai contoh bagaimana seorang rookie bisa langsung tampil kompetitif sejak seri pertama. Keberanian, konsistensi lap time, serta kemampuannya menjaga posisi di rombongan depan membuat performanya sering dijadikan perbandingan dengan rookie lain di musim yang sama. Situasi di lintasan pun semakin menarik karena selama balapan berlangsung ada beberapa nama yang terus-menerus terlibat dalam duel dengan Veda. Setidaknya ada 5 pembalap yang terlihat paling sering saling kejar di grup depan dan berpotensi menjadi rival besar Veda sepanjang musim 2026. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian adalah David Almansa dari tim Liqui Moly Dynovolt Intech GP. Pembalap asal Spanyol berusia 20 tahun itu tampil sangat dominan sepanjang akhir pekan. Ia meraih pole position dan akhirnya keluar sebagai pemenang balapan. Meski begitu, kehadiran Veda di grup depan membuat persaingan menjadi jauh lebih seru. Beberapa kali jarak antara Almansa dan Veda terlihat sangat dekat. Duel mereka membuat ritme balapan semakin tinggi dan memaksa para pembalap lain untuk terus meningkatkan kecepatan. Rival berikutnya yang juga sering terlibat pertarungan posisi adalah Alvaro Carpe dari tim Red Bull KTM Aho.
Pembalap Spanyol ini sudah memasuki musim keduanya di Moto3, sehingga pengalaman balapnya cukup matang. Sepanjang balapan, Carpe beberapa kali memimpin rombongan depan dan mencoba menjaga ritme balapan. Namun kehadiran Veda membuat dinamika balapan semakin hidup. Dalam beberapa lap penting, keduanya terlihat saling menyalip dan menjaga posisi dengan sangat ketat. Persaingan juga datang dari pembalap Argentina, Valentin Perone. Rider muda yang membela Red Bull KTM Tech 3 ini dikenal memiliki gaya balap yang agresif. Setiap ada celah kecil di tikungan, Perone sering mencoba masuk untuk merebut posisi. Sepanjang balapan, Perone berkali-kali berada sangat dekat dengan Veda di grup terdepan. Persaingan mereka berlangsung cukup intens sehingga akhirnya Perone berhasil mengamankan posisi ketiga saat garis finish. Selain 3 nama tersebut, ada juga 2 pembalap muda yang mulai diprediksi akan menjadi rival kuat sepanjang musim. Salah satunya adalah Máximo Quilez dari tim CF Moto Gavia Aspar Team. Pembalap Spanyol berusia sekitar 17 tahun ini dikenal sebagai rookie yang memiliki kecepatan luar biasa. Sejak sesi latihan hingga balapan, Quilez sering berada sangat dekat dengan kelompok terdepan. Hal ini membuat banyak pengamat melihatnya sebagai salah satu pesaing utama di musim ini. Nama berikutnya adalah Brian Uriarte dari tim Red Bull KTM Aho. Uriarte memiliki hubungan rivalitas yang cukup panjang dengan Veda sejak mereka masih bersaing di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Keduanya sudah saling mengenal gaya balap masing-masing sejak level junior. Ketika mereka kembali bertemu di Moto3, rivalitas tersebut kembali terasa. Situasi ini membuat banyak penggemar balap sangat menantikan duel mereka sepanjang musim 2026. Jika melihat komposisi pembalap di grup depan, mayoritas rival Veda berada di rentang usia 17 hingga 20 tahun. Beberapa di antaranya sudah memiliki 1 hingga 2 musim pengalaman di Moto3, sehingga secara strategi balap terlihat lebih matang. Namun kemampuan Veda untuk langsung bersaing sejak balapan pertama menjadi cerita yang sangat menarik. Banyak analis menyebut debutnya sebagai salah satu yang paling impresif dalam beberapa musim terakhir di kelas Moto3. Veda anti-star syndrome. Setelah menyelesaikan akhir pekan yang sangat berkesan di Thailand, Veda akhirnya kembali ke Indonesia untuk menikmati waktu bersama keluarga. Ia pulang ke kampung halamannya di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Suasana pulang kampung tersebut terasa sangat hangat. Di tengah sorotan publik atas prestasinya di ajang dunia, Veda tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Ia terlihat santai berjalan di sekitar kampung, bahkan sempat jajan di warung pinggir jalan seperti masyarakat pada umumnya. Beberapa warga yang mengenal dirinya pun sempat menyapa dan mengajak berbincang. Veda melayani mereka dengan ramah dan terlihat sangat menikmati suasana sederhana di kampung halamannya. Dia mulai yang Wonosari kapan? Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Terus balapannya kapan? Oh, minggu depan. Neng, Spanyol lagi. Mau Brasil. Ini apa ini? Kamu 2. Kamu berapa? Itu Koni. Kamu 2 juga, Bu? Pembalap internasional. Waduh. Enggak, ini enggak muat ini. Dikini kan? Ya, biar penuh. Selain itu, Veda juga menyempatkan diri bermain di kawasan Pantai Parangtritis bersama rider asal Aceh, Muhammad Syauqi. Keduanya terlihat mengendarai motor motocross di area pasir pantai sambil menikmati waktu santai setelah melewati akhir pekan balapan yang sangat intens. Harapan Veda ada pembangunan fasilitas sirkuit baru di Jogja. Saat pulang ke Jogja, Veda melihat para pembalap muda yang masih berlatih di tempat sederhana tersebut membuat Veda kembali menyampaikan harapannya mengenai fasilitas balap di Indonesia. Ketika Veda kembali mengunjungi tempat latihan lamanya di kawasan Pasar Hewan Sionoharjo, tempat tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi awal di mana Veda sering berlatih sejak masih sangat muda. Ia berharap suatu saat Yogyakarta bisa memiliki sirkuit permanen yang dapat digunakan untuk pembinaan pembalap muda.
Menurut Veda, keberadaan sirkuit yang memadai akan sangat membantu perkembangan talenta-talenta baru di dunia balap motor. Banyak anak muda di daerah yang memiliki kemampuan luar biasa, hanya saja mereka membutuhkan fasilitas latihan yang lebih baik. Ia juga melihat potensi besar yang dimiliki Yogyakarta dalam dunia motorsport. Dukungan masyarakat terhadap balap motor sangat tinggi dan banyak pembalap muda berbakat berasal dari wilayah tersebut. Jika suatu saat nanti sirkuit baru benar-benar dibangun di Yogyakarta, dampaknya akan terasa sangat luas. Selain membantu pembinaan atlet, sirkuit juga dapat menjadi pusat kegiatan olahraga otomotif yang mampu menarik banyak penonton. Event balap yang digelar tentu akan membawa pengunjung dari berbagai daerah. Hal ini bisa membantu perkembangan sektor pariwisata serta penggerakan perekonomian masyarakat sekitar. Road race ada pasar sapi ya, walaupun belum ada sirkuit, moga-moga aja ada sirkuit ke depannya. Ya, Jadi pasar sapi itu sirkuit di parkiran bukan? Oh, sirkuit. maksudnya itu apa sirkuit dadakan gitu? Iya, ya. Ya itu sekarang agak dekat latihannya. Selanjutnya, Veda sendiri kini terus melanjutkan perjalanannya di level kejuaraan dunia. Paling dekat, ia akan kembali ke sirkuit di Brazil, mulai 20 Maret mendatang. Dengan performa impresif yang ia tunjukkan sejak debut, banyak penggemar berharap ia bisa terus bersaing di barisan depan sepanjang musim ini. Musim Moto3 masih sangat panjang dan persaingan dipastikan akan semakin sengit. Namun jika melihat performa yang sudah ia tunjukkan, nama Veda Ega Pratama tampaknya akan terus menjadi bagian penting dari duel seru bersama Almansa, Carpe, Perone, Kiles, dan Uriarte di sepanjang musim 2026.